Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan materi kita terkait piutang dagang. Dari buku yang dimiliki, kita bisa membukanya pada halaman 45. Kita akan melihat satu-satu ya, seperti apa kita dapat mengerti umur piutang dan juga bagaimana kita menjurnal piutang dagang itu di dalam buku besar. Baik, pertama kita akan lihat dulu apa itu pengertian piutang. Piutang itu sendiri diartikan sebagai kegiatan yang timbul dikarenakan adanya penjualan secara kredit. Dikarenakan adanya penjualan secara kredit, maka kita mendapati bahwa ada pembayaran yang akan dilakukan di kemudian hari. Nah, piutang tersebut dapat kita artikan adalah sebagai cara pembayaran atau metode pembayaran yang akan kita lakukan di kemudian hari. Piutang itu sendiri kita bisa bagi menjadi ada account receivable atau piutang dagang. Ini mungkin yang sudah kalian pelajari pada accounting principle, di mana kita memiliki syarat pembayaran, baik itu ada yang 2/10 N/30, artinya ketika kita bisa melunasi dalam tempo 10 hari sejak hari pembelian, maka kita bisa mendapatkan potongan sebanyak 2%. Dan batas dari pembayaran adalah 30 hari dari hari pembelian. Ya. Kemudian ini ada EOM. EOM ini adalah end of month, artinya pembayaran itu dilakukan pada akhir bulan. Kemudian ada notes receivable. Ini adalah piutang wesel. Piutang wesel itu timbul karena adanya penjualan yang disepakati secara kredit melalui perjanjian tertulis. Ya, kemudian di sini kita ada yang disebut dengan bunga. Dikarenakan ada jatuh tempo yang menggunakan metode akrual basis atau menggunakan dasar waktu ya. Penghasilan seperti ini dalam periode akuntansi kita bisa sebut sebagai pendapatan bunga yang dicatat sebagai piutang bunga ya. Dan ada receivable atau piutang lainnya yang terdiri dari persekot dalam kontrak pembelian, klaim terhadap perusahaan pengangkutan, klaim terhadap perusahaan asuransi, klaim terhadap perusahaan pegawai perusahaan, dan klaim terhadap restitusi pajak. Oke, baik, sekarang kita langsung lihat bagaimana teknik pengerjaannya. Ini adalah pencatatan piutang usaha ya. PT Arjuna pada tanggal 5 Mei menjual separtai barang dagang kepada PT Firman sebesar 10 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Kemudian pada tanggal 8 Mei PT Firman mengembalikan barang dagang yang cacat sebesar 1 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei PT Firman melunasi utangnya setelah dikurangi potongan 2%. Maka dalam pencatatan jurnalnya adalah karena tadi kita pada tanggal 5 Mei terjadi penjualan, maka kita mencatatnya sebagai piutang usaha atau account receivable pada penjualan. Kemudian pada tanggal 8 Mei di sini ada syarat retur. Retur pengembalian barang dagang sebesar 1 juta. Jadi kita mencatatnya sebagai sales return dan account receivable ya, karena terjadinya pengembalian barang. Pada tanggal 15 Mei tentu saja kita sudah tidak lagi 10 juta ya, karena kita sudah kurangi dengan sales return sebesar 1 juta. Jadi total piutang kita adalah sebesar 9 juta. Nah, itu juga dipotong lagi 2%. Kenapa? Karena pada tanggal 15 dan kita melakukan penjualan barang dagang itu pada tanggal 5 sampai tanggal 15, itu artinya kita tidak melebihi 10 hari. Artinya kita bisa berhak mendapatkan potongan sebesar 2%. Begitu. Selanjutnya, ini adalah buku pembantu piutang. Biasanya di sini adalah bagaimana cara kita untuk mencatat piutang-piutang yang ada dan saldo piutang ya.
eh, baik itu dari segi penjualan ataupun adanya pembayaran. Oke, di sini kita sekarang masuk ke penghapusan piutang atau BDEP. Nah, dikarenakan dalam piutang tersebut ada jatuh tempo yang berlaku, maka kita asumsikan ketika jatuh tempo tersebut sudah melampaui batas, maka kita bisa anggarkan itu ke dalam BDEP. Apa itu BDEP? BDEP itu adalah anggaran cadangan kerugian piutang yang kita anggarkan untuk menutupi kerugian dari piutang yang kita miliki. Artinya di sana ketika piutang kita mengalami gagal bayar atau tidak adanya kesanggupan dari kreditur untuk membayar piutang tersebut, maka kita bisa anggarkan itu ke dalam metode penghapusan piutang. Di mana kita menganggarkan itu adalah dari kas kita, ya. Dan di situ kita bisa mendapati bahwa ada nilai pengurangan dari kas kita yang kita tujukan untuk sebagai cadangan kerugian piutang. Ya, hanya berapa persen nanti kita akan lihat. Nah, metode penghapusan piutang atau kerugian piutang itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung, ini dicatat kerugian piutang kita bila benar-benar terjadi adanya piutang dari seorang debitur dan dinyatakan tidak dapat ditagih. Ya. Dicatat di sebelah debit dan perkiraan piutang dagang berkurang dicatat sebelah kredit. Jadi jurnal saat penghapusan piutangnya adalah BDEP expand dengan account receivable. Penerimaan kembali piutang yang sudah dihapuskan, di mana penerimaan ini terjadi pada tahun pembukuan yang sama, dan kemudian dihapuskan piutangnya, maka otomatis kita akan merubahnya menjadi account receivable dengan BDEP expand. Juga dengan cash dan account receivable. Kenapa? Karena di sini diterima kembali, ya. Jadi dapat diterima kembali pada tanggal 26. Artinya piutang tersebut tadinya sudah dihapuskan. Hanya dikarenakan kreditur itu ada kewajiban terhadap kita dan mereka tetap memenuhi kewajibannya, maka kita bisa katakan itu sebagai pembayaran piutang yang tadinya sudah kita anggarkan kepada BDEP. Hanya syaratnya adalah dalam masa tahun yang sama. Artinya ketika di sini 2010 dan di sini juga 2010, maka kita bisa anggarkan itu sebagai BDEP, ya. Dan yang ketiga di sini adalah penerimaan kembali piutang yang sudah dihapuskan pada tahun pembukuan yang sudah berbeda. Artinya ketika di sini piutang tersebut dicatat pada tahun 2010, kemudian ada pembayaran melebihi 1 tahun, artinya kalau di sini 2 April 2010 berarti sampai 2 April 2011 begitu, ya. Nah, kemudian kita melakukan pembayaran itu adalah sebesar 2.500.000, ya, seperti yang sudah tercantum di sini. Hanya kita mencatatnya bukan BDEP. Jadi BDEP itu adalah untuk pada tahun berjalan atau pada tahun yang sama. Tapi kita mencatatnya sebagai other income. Ya, other income itu artinya pendapatan lain. Kenapa kita anggap sebagai pendapatan lain? Karena ini sudah di luar dari sudah di luar dari tahun yang berjalan. Nah, pada metode cadangan kerugian piutang, ya. Untuk pencatatan kerugian piutang dalam metode cadangan tidak dilakukan pada saat benar-benar ada debitur yang tidak dapat membayar. Tetapi pencatatan kerugian piutang diadakan setiap akhir periode dengan menaksir kerugian piutang yang mungkin tidak dapat tertagih dengan membuat ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian di debit di rekening beban kerugian piutang BDEP bertambah, sedangkan yang dikredit dengan cadangan piutang ragu-ragu itu allowance for doubtful account-nya yang bertambah. Ya, jadi di sini kita mendapati bahwa ada akun yang kita sebut sebagai beban penghapusan piutang atau BDEP expand dan cadangan untuk penghapusan
piutang ragu-ragu atau yang kita sebut sebagai allowance for bad debt ya. Jadi contohnya kita bisa lihat di sini. Oke, kita bisa lihat di sini. Saat pembuatan penyesuaian pada akhir periode, ya, itu kita menggunakan bad debt expense dengan allowance for bad debt. Kemudian dari hasil penyesuaian tersebut dalam laporan keuangan piutang, maka dia nanti akan masuk sebagai allowance for bad debt. Jadi account receivable itu akan dikurangi dengan allowance for bad debt. Dan saat penghapusan piutang, maka piutang yang tidak bisa ditagih itu dapat ditagih itu harus segera dihapus dan akan memunculkan rekening baru, yaitu rekening allowance for bad debt dengan account receivable. Nah, saat penerimaan kembali piutang yang tadinya sudah dihapuskan, maka yang tadinya pada menggunakan metode langsung itu adalah menggunakan other income, maka sekarang kita menggunakan pada metode tidak langsung itu menggunakan allowance for bad debt ya. Ini penerimaan kembali jika sudah dihapuskan itu juga tetap menggunakan allowance for bad debt. Itu adalah perbedaan antara metode langsung dan metode tidak langsung gitu ya. Oke, jadi ini adalah tabel antara perbandingan metode langsung dan tidak langsung. Di mana pada metode langsung itu yang dicatat itu adalah karena adanya hanya penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih dan penghapusan piutang pada tahun yang sudah berlalu. Sementara pada metode tidak langsung, semua pencatatan piutang dari sejak terjadinya penjualan secara kredit itu kita sudah catat sebagai bad debt expense. Seperti itu. Itu jadi perbedaan antara metode langsung dengan metode tidak langsung. Nah, pada metode tidak langsung, maka seperti pada tanggal 31 di sini, pada akhir periode ditaksir kerugian piutang tidak tertagih adalah 300.000. Itu tidak perlu kita jurnal, karena itu adalah sebuah pemberitahuan. Dan tidak terjadinya ada kegiatan atau activity dari penghapusan atau pencadangan piutang ya. Tetapi pada metode tidak langsung itu kita catat sebagai bad debt expense dan allowance for doubtful ya, karena seperti pada metode tidak langsung semua kegiatan activity piutang itu tentu saja kita harus masukkan ke dalam jurnal. Nah, kemudian yang tanggal 25 ya dihapuskan karena bangkrut ya, pada metode langsungnya kita menggunakan bad debt expense dan account receivable, artinya ada penghapusan. Sementara pada metode tidak langsung kita menggunakan allowance for doubtful dan account receivable. Pada tanggal 15 piutang terhadap Tuan Jaya dapat ditagih 250, maka di sana ada dua jurnal, yaitu account receivable dan bad debt, dan pembayaran yaitu cash dan account receivable. Sementara pada metode tidak langsung account receivable dan allowance for doubtful dan cash serta account receivable. Pada tanggal 20 piutang kepada Tuan Dodo dihapuskan sebesar 390, maka di sini terjadi bad debt expense dan account receivable. Sementara pada metode tidak langsung itu adalah allowance for doubtful dan account receivable. Pada tanggal 15 piutang terhadap Tuan Dodo dihapuskan tahun lalu, artinya di sini sudah berlalu, maka kita anggapnya sebagai other income atau other revenue. Nah, sementara ketika kita pada metode tidak langsung, kita mendapatinya sebagai allowance for doubtful. Ya, itu cara menjurnal metode langsung dan metode tidak langsung. Oke. Sekarang coba kita lihat bagaimana teknik ya, pencadangan piutang ya. Oke. Jadi di sini
Oke, kita baca dulu ya soalnya, kita perhatikan. Oke. Catatan pada buku PT Jaya per 31 Desember 2010 adalah account receivable sebesar 8 juta, allowance for bad doubtful-nya sebesar 200.000, sales-nya sebesar 13 juta. Kemudian kita bisa lihat di sini kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian dengan case adalah sebagai berikut. Penyisian piutang ditambah 1% dari besaran penjualan, penyisian piutang ditambah 1% dari saldo piutang, penyisian piutang dijadikan 3% dari saldo piutang, penyisian piutang dijadikan jumlah sebesar 250.000 dari daftar umur piutang, dan bila saldo penyisian piutang punya saldo debit sebesar 100.000, maka kita akan membuat jurnal penyesuaian kerugian piutang dengan cara menentukan kerugian piutang itu sebesar 3% dari piutang, ya. Oke, jadi yang pertama, ayat jurnal penyesuaiannya itu adalah 130.000 ya. 130.000 ini dari mana? 130.000 itu adalah dari 1%-nya dari 13 juta. Karena di sini kita lihat total sales-nya adalah 13 juta dan total allowance for bad debt-nya itu adalah 1% ya, yang diminta itu adalah 1% dari piutang. Oke, ini sebesar 130.000. Kemudian ayat jurnal yang kedua 80.000. 80.000 itu dari mana? 1% kali 8 juta. Kenapa? Karena penyisian piutangnya adalah 1% dari saldo piutang ya. Dan saldo piutangnya tersebut ini nominalnya adalah 8 juta. Ini dia. Ya, 8 juta saldo dari penyisian piutang. Kemudian selanjutnya ayat jurnal penyesuaian berikutnya adalah cadangan penghapusan piutang dibutuhkan 3% dari piutang. Berarti 3% kali 8 juta yaitu sebesar 240.000 ya. 240.000. Nah, itu cadangan penghapusan piutang sebesar 3%. Maka saldo yang dicatat di piutang tidak tertagih adalah 200.000. Penyesuaian yang dicatat itu adalah sebesar 40.000. Sebagai lebih jelasnya, maka kita bisa dapati buku besar cadangan penghapusan piutang itu adalah sebagai berikut. Nah ya, ini saldo awal penyesuaiannya. Kemudian ini untuk yang ayat jurnal penyesuaiannya sebesar 50.000 ya. Dan ini adalah ayat jurnal penyesuaian sebesar 340.000. Itu penjelasannya seperti itu ya, perinciannya. Kemudian kita lihat kembali. Nah, ini ada daftar saldo piutang. Daftar saldo piutang di sini kita ingin menghitung berapa umur ketertunggakan piutang kita ya. Umur ketertunggakan piutang kita ya. Oke, kita lihat di sini. Toko asik adalah sebesar 1.500.000, tanggal fakturnya adalah 12 Desember. Coba kita lihat di sini tanggal 12 ya. Nah, 12 itu adalah mulainya dari bulan 10. Tapi pembayaran kedua itu adalah dari bulan 12. Artinya di sini yang kita hitung itu adalah berapa jangka waktu dari pembayaran kedua sampai ke jatuh tempo per 31 Desember. Kalau kita lihat di sini ada 19 sama 30, maka di situ kita bisa mendapati sebesar minus 11 ya. Artinya minus 11 itu di situ kita berarti masih masih memiliki
umur piutang yang belum jatuh tempo selama 11 hari gitu ya. Sementara yang di kedua itu ini adalah dari bulan September ke bulan Desember tanggal 31 ya. Maka perhitungannya adalah 30 kurangi 10 karena di sini sudah ada 10 hari, sementara bulan September ada 30, maka total hari yang berjalan adalah sebesar 20, Oktober 31, November 30, Desember 31, maka totalnya adalah 102 ya. Kemudian umur tunggakan piutang pada toko pantas sebesar 2 juta, tanggal faktur 20 Agustus adalah sebagai berikut. 31 dikurang 20 Agustus ya. Kemudian totalnya adalah sebesar atau sebanyak 133 hari ya, karena kita hitung 31 kurang 20 untuk Agustus ya. Totalnya ada 133 hari. Maka dari sini kita bisa membuat tabel ketertunggakan piutang, yaitu sebesar 3 juta dengan jumlah pada bulan yang bersangkutan, artinya pada bulan yang bersangkutan itu adalah 1.500.000 dan kemudian ini ada 31 sampai 60 hari ya. 31 60 hari itu dari mana? 31 60 hari itu jangka dari bulan Oktober ke bulan Desember ya. Oktober, November, Desember ya. Kemudian toko batik ini 2 juta, kemudian jangka waktunya ke bulan Desember itu adalah sebesar 1.500.000. Itu dari bulan 9 ya, dari bulan 9. Oke, dari bulan 9. Ya, dari bulan 9 maka kita bisa mendapati ke Desember itu berarti sekitar 61 sampai 90 hari dengan metode perhitungan seperti tadi. Terus kemudian kita setelah mendapati semuanya, kemudian kita jumlah ya. Dan nanti ada ketentuan yaitu besar dari penghapusan piutang. Ada yang belum jatuh tempo, ada yang ketertunggakan antara 1 sampai 30, ada yang ketertunggakan 31 sampai 60, ada yang ketertunggakan 61 sampai 90, dan ada ketertunggakan lebih dari 90. Nah, semakin besar ketertunggakannya, maka akan semakin besar presentase dari penghapusan piutang. Kenapa? Karena akan semakin pasti bahwa mereka tidak mampu untuk membayar. Itu ya alasannya. Nah, kemudian di sini kita bisa catat 7.100.000 tadi sesuai ini ya, 1% berarti 71.000 lewat 1 sampai 30 hari sebesar 8.700.000 dihitung 2% dan seterusnya sampai kita mendapatkan saldo rekening kita adalah sebesar 493.000 rupiah itu ya. Oke, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan buat umur tunggakan piutang dan tentang piutang ya. Silakan pelajari lebih lanjut dan nanti silakan kerjakan soalnya. Latihannya adalah soal 1 yaitu untuk penjurnalan dan soal 2 adalah untuk umur keterhapusan umur ketertunggakan piutang. Terima kasih, selamat pagi dan selamat mempelajari.